mengasihi Allah pada ibadah fellowship kita ini. Amin. Haleluya. Kita mau angkat satu pujian, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kejadian. Tetap ku rasa tangannya, Tuhanlah yang membimbingku. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Bapak Ibu Saudara, kalau banyak sekali situasi dan berita yang mengatakan dunia ini akan gelap, dunia ini akan mengalami sebuah situasi ekonomi yang mengerikan. Kita mau percaya dan kita mau melekat terus pada kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah menolong kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita mau terus melekat pada Tuhan agar Tuhan saja yang memberikan hikmat kepada kita bagaimana kita menghadapi gelombang kehidupan ini. Kita percaya kalau Tuhan tidak akan meninggalkan kita, apapun yang terjadi. Gelap yang akan kita hadapi itu hanya kedagingan, tapi kita percaya Roh Tuhan yang memimpin kita di dalam gelap. Kita mau angkat pujian ini lagi dari awal. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang, Tuhanlah yang membimbingku. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ya Aba, ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan malam hari ini. Seberapapun kami yang berkumpul di sini, Engkau yang melihat hati kami. Satu dua orang berkumpul di situ, Engkau hadir ya Bapa. Kami rindu ya Bapa akan lawatan-Mu, akan hadirat-Mu ya Bapa di tengah-tengah kami, mengurapi, menyembuhkan kami Tuhan.
yang terbeban Engkau hibur Tuhan, yang kesusahan Kau berikan jalan keluar, yang sakit mengalami sakit pada hari ini, Kau sembuhkan, Kau tahirkan dengan kuasa bilur kudus-Mu ya Bapa di sorga. Tuhan terima kasih untuk kebaikan kemurahan-Mu. Firman-Mu lah yang melekat dalam hati kami Tuhan. Apapun keadaan hidup kami sudah serahkan ke altar-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau bersorak-sorai, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau berkenan atas pujian dan penyembahan kami, doa-doa kami Tuhan Yesus Bapa di sorga. Masih sering kami mendukakan hati-Mu. Masih terlalu bodoh kami untuk menerjemahkan isi hati-Mu. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, Kau tahu kedalaman hati kami, Engkau tahu kerinduan kami ya Bapa. Bahkan kami seturut dengan kehendak dan kemauan-Mu ya Bapa di sorga. Kami mau satukan hati, kami mau berdoa agar hamba-Mu yang nanti akan menaburkan benih firman-Mu Tuhan Yesus adalah firman yang terbaik ya Bapak, benih yang akan jatuh ke tangan yang baik yaitu hati dan pikiran kami ya Bapak. Pakai mulut hamba-Mu Tuhan Yesus untuk menyampaikan isi hati-Mu agar kami bisa menangkapnya dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus yang baik, terima kasih yang Bapa. Kami mau memulai acara ini. Haleluya. Amin. Oke, kita mau bersorak-sorai karena Tuhan yang kita miliki yang di surga dan kita tiada yang kita ingini di bumi ini hanya Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Yesus. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Saya buka ruang kesaksian buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Apakah ada?
masuk hadirat Allah. Kita mau satukan hati kita mau undang Roh Kudus untuk hadir di acara fellowship kita ini, walaupun kita hanya bertatap muka melalui Zoom ini. Kita percaya Roh Kudus tak terbatas ruang dan waktu. Mari kita satukan hati kita agar Roh Kudus melawat masing-masing kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku. Penolongku diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku. Penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saya persilakan buat hambanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi, kita buka hati kita semua. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan sekali lagi, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Oh ya rabas, karalaba ya raba ya rabas, rabas karalaba ya raba ya raba. Haleluya, Yesus Tuhan, terima kasih. Kita berikan waktu sejenak untuk kita merasakan bersyukur selalu di dalam Tuhan, lewat penyembahan yang Tuhan berikan, waktu yang luar biasa pada malam hari. Mari kita sembah Dia. Kita lepaskan segala kerinduan kita biar kita lebih melekat lagi di dalam Tuhan. Oh ya Rabba sikaralaba ya Rabba ya Rabba ya. Oh Rabba sikaralaba ya Rabba ya Rabba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh haleluya Yesus. Haleluya, kami membuka hati kami. Biarlah Roh-Mu bekerja di dalam hidup kami. Pulihkan kami Tuhan. Oh Yesus, kami buka hati kami. Hosana, Hosana, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah Allah yang kudus.
Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik Tuhan, kembali kami satukan hati kami Tuhan, hanya kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur buat malam yang indah ini Tuhan. Engkau pertemukan kami kembali, Engkau persatukan kami kembali di dalam ibadah yang Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur, kami masih dapat melihat Tuhan, keluarga besar fellowship Zoom kami pada malam hari ini. Dalam keadaan sehat Tuhan, tanpa kekurangan suatu apapun juga Tuhan. Kami merasakan dekapan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan. Setiap saat, setiap detik Tuhan, kami merasakan dengan yang luar biasa terbaik bagi kami Tuhan. Inilah hati kami Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan. Kami hadir pada malam hari ini Tuhan, untuk melepaskan kerinduan kami Tuhan, hanya kepadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, pada malam hari ini biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan, semuanya dapat berkenan di hadapan-Mu dan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, pada malam hari ini mujizat-Mu terus terjadi Tuhan. Berkat-Mu terus terjadi Tuhan. Karya-Mu Tuhan selalu yang terindah di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya pada malam hari ini Tuhan. Yang sakit sudah Engkau sembuhkan dan pulihkan kesehatannya Tuhan. Dan yang berbeban berat Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau telah melepaskan segala bebannya, kehidupannya menjadi berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan. Kami juga yakin dan percaya, terus pakai kami sebagai alat-alat-Mu yang Kau sempurnakan selalu Tuhan. Baik yang sebagai WL Tuhan, maupun co-host Tuhan, kami dan doa syafaat dan semua yang bertugas pada malam hari ini Tuhan, biarlah berkat-Mu tercurah atas mereka, dan kami percaya semakin hari semakin luar biasa di dalam pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kembali buka hati kami dan bersyukur sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu selalu menjadi pelita di dalam kehidupan kami dan terang bagi setiap langkah kami Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan, Engkau selalu buat menjadi berhasil Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang diperkatakannya Tuhan, semuanya sesuai dengan kemauan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya, kami buka hati kami untuk kami menerima berkat firman-Mu pada malam hari ini. Bagi kita yang merindukan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Shalom saudara-saudara. Ya, puji nama Tuhan ya, kita bisa bertemu kembali. Shalom Amalina, kita doakan cepat pulih, cepat sehat ya. Oke, ya, kita bersyukur selalu kita bisa berjumpa kembali pada malam hari ini. Semua karena karya Tuhan dan kasih Tuhan buat kita semua ya. Amin. Ya, pada malam hari ini firman Tuhan saya ambil dari Matius 20 ayat 29 sampai 34. Di mana Tuhan begitu luar biasa ya. Matius berapa, Bu? Matius 20. Matius 20 ayat 29 sampai 34. Shalom Citochen. Iya. Oke. Ya, yang buka Alkitab bisa buka Alkitabnya. Kita baca bersama-sama biar semuanya diberkati oleh firman Tuhan. Dan ketika Yesus murid-muridnya
keluar dari. Oke, kita baca bersama-sama ya. Sudah kelihatan ya. 1, 2, 3. Perikopnya adalah Yesus menyembuhkan 2 orang buta. 29. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru. Katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Ayat 34 terakhir, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Oke, siapa yang diberkati oleh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, lambaikan tangannya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Ya, ini adalah mujizat yang Tuhan berikan pada saat-saat kejayaan Tuhan Yesus ya. Bahwa Tuhan Yesus itu adalah raja di atas segala raja. Ya, anak Allah, tapi dia berkuasa atas hidup umat manusia. Kita percaya, ya, kita harus terus memanggil nama Tuhan, harus terus melekat di dalam Tuhan. Kita sudah baca tadi, kita panggil terus nama Tuhan. Kita dengar terus firman Tuhan, ya, lewat fellowship Zoom kita bisa mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kita semua. Di firman sudah dikatakan bahwa mereka mendengar bahwa Yesus akan lewat. Lalu apa? Dia bersuara, memanggil nama Tuhan. Keluarkan suara kita. Panggil nama Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan kita, kita perkatakan dengan iman percaya kita. Jangan kita berkata kepada manusia, tetapi berkata kepada Tuhan. Panggil nama Tuhan di dalam iman percaya kita. Bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita, menyembuhkan kita, bagi yang sakit, bagi yang sedang usaha pekerjaan, panggil Tuhan. Biar Tuhan membuat semua dagangannya menjadi laris manis. Itulah firman Tuhan ini berkata bahwa kita harus berseru kepada Tuhan, panggil nama Tuhan. Dan di sini dikatakan dia memanggil nama Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Biarkanlah orang mau ngomong apa. Di sini juga dikatakan banyak orang menegur mereka supaya mereka diam. Jadi kita di dalam fellowship ini harus menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Perkatakan semua pergumulan kita lewat fellowship Zoom. Dengan iman percaya kita keluarkan dari diri kita sendiri. Kita harus memperkatakan apa pergumulan kita, apa berkat kita yang Tuhan sudah berikan. Kita perkatakan dari apa yang kita sudah alami di dalam hidup ini. Jangan malu untuk menjadi saksi Tuhan. Karena di dalam kesaksian ada kuasa yang Tuhan berikan. Ada kuasa yang selalu bekerja luar biasa, khususnya buat kita sendiri yang menjadi saksi Tuhan. Jangan kita pelit bagi diri kita sendiri ya. Ya, saya bersyukur kemarin kita juga sudah mendengarkan kesaksian Pak Yongki yang luar biasa ya.
lewat firman-Nya yang luar biasa Tuhan. Saya percaya Tuhan akan pakai Pak Yongki lebih lagi. Karena banyak berkat yang Pak Yongki rasakan dari apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupannya. Jadi saksi Tuhan yang luar biasa. Pengalaman hidup yang luar biasa. Saya percaya semua akan Tuhan pakai dengan sendirinya. Jangan melihat ke kiri, ke kanan. Di fellowship Zoom ini banyak orang. Sekarang kalau kita onsite pun kita bertatap muka langsung dengan orang, tetap aja kita akan merasa malu gitu. Kalau kita tidak memberanikan diri kita sendiri untuk menjadi saksi Tuhan. Nggak usah kita malu untuk mungkin ya kita perkataan kita belepotan, takut orang tidak mengerti. Jangan pandang seperti itu, pandang Tuhan. Biarpun perkataan kita belepotan, tidak orang mungkin ada yang tidak mengerti, artinya mungkin ngomongnya nggak nyambung gitu. Tetapi Tuhan tahu gitu. Tuhan tahu apa yang ingin kita perkatakan. Jadi kita baik di dalam kesaksian, di dalam menjadi WL atau membawakan firman, tetaplah berdoa terlebih dahulu. Tuhan akan mengerti, fokus dengan Tuhan, jangan pandang siapapun dan jangan karena dipaksa siapapun dan jangan karena gak enak dengan siapapun kita pandang Tuhan, jadi saksi Tuhan. Karena kuasanya lebih besar dari apapun juga kalau kita membawa diri kita terlebih dahulu untuk menjadi saksinya Tuhan. Gimana kita mau mengikuti Tuhan bertahun-tahun kalau kita tidak bertumbuh? Seperti orang sekolah aja, anak sekolah bertahun-tahun naik kelas gitu. Bukannya turun kelas ya. Jadi dia naik kelas terus sampai dia kuliah, sampai dia bekerja. Itu naik kelas terus menjadi pintar. Begitu juga dengan kita jangan hanya jadi pendengar saja. Keluarkan. Jadilah saksi Tuhan terlebih dahulu. Lewat kesaksian, yang keberanian kita lewat kesaksian yang kita lakukan, ya akan meningkatkan kehidupan kita untuk menjadi ya tiada yang mustahil, jadi WL, jadi membawa firman, jadi apapun yang Tuhan inginkan, keluarkan talenta kita yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya, saya pun juga awalnya tidak seperti ini ya. Saya pun juga merasakan, ya saya masih belepotan, kadang ya ngomongnya suka nggak takut. Ya saya pribadi juga masih merasa grogi gitu. Ya takutnya tidak nyambung di dalam perkataannya. Jadi ya fokus hanya kepada Tuhan lah. Saya hanya percaya Tuhan tahu maksud saya apa di dalam membawakan firman ini. Tujuannya ya hanya satu, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar semuanya selalu melekat di dalam Tuhan. Ya, saya bersyukur sekali untuk Jemaat Fellowship Zoom ini yang selalu setia di dalam Tuhan. Saya percaya mungkin ya kita jangan merasakan, oh saya sudah rajin beribadah, saya sudah melayani Tuhan, tetapi Tuhan kenapa enggak menyatakan berkat-berkat-Nya. Dan ya di situ jangan membuat kita menjadi lemah di dalam keadaan kehidupan kita. Justru kita harus maju, harus bersekutu dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Karena ya saya merasakan saat-saat ini iblis itu sedang bekerja. Iblis itu menempel di dalam tubuh jasmani kita. Jadi di saat kita lengah, iblis cepat meresapnya di dalam tubuh kita. Membuat kita akan terlena dengan keadaan yang kita alami. Makanya kita harus terus di dalam Tuhan, biar Tuhan yang bekerja, biar Tuhan yang membela kehidupan kita. Ya tiada yang mustahil, semua Tuhan akan ubahkan menjadi semuanya baik. Seperti firman yang kita baca.
orang buta ini bukan hanya sekali memanggil Tuhan, tetapi 2 kali. Suara yang kedua adalah di sini dikatakan setelah orang banyak menegurnya supaya mereka diam, namun mereka makin keras berseru. Katanya, Tuhan anak Daud. Suara dia mungkin kencang banget ya. Kasihanilah Tuhan. Kasihanilah kami, kata dia. Jadi suaranya dengan keras. Panggil nama Tuhan. Kalau Tuhan masih belum mendengarnya, terus kita cari Tuhan. Terus kita panggil Tuhan. Dengan ya mungkin dengan tangisan, dengan ya pujian, dengan apapun. Banyak caranya kita harus memanggil Tuhan. Kalau Tuhan belum mendengar doa kita, ya kita terus panggil nama Tuhan. Jangan menjadikan keadaan kita menjadi kita lupa akan kita punya Tuhan yang selalu menolong kita. Kalau kita hidup di dalam dunia ini, kita harus menjadi terangnya Tuhan. Jangan mau hidupnya begini-begini aja. Ya, saya juga sudah pernah saksikan ya, kita juga hidup dari kecil itu bukannya jadi orang kaya, kita keadaannya susah. Saya pun merasakan, saya juga keadaannya susah. Ya, ada di sini juga ada tetangga saya. Ya, saya ya makan aja ya kalau ada di rumah ya udah puji Tuhan kalau saya bisa makan. Jadi merasakan hidup yang susah itu ya tidak akan saya bawa lagi sampai saat ini. Karena ya apa yang saya alami dulu, yang baik saya ambil, yang tidak baik ya saya perbaikin. Sehingga saya hidup ya gimana caranya ya saya harus hidup di dalam Tuhan. Karena kalau kita tidak punya pegangan di dalam hidup ini, ya kita akan jatuh tergeletak. Tetapi kalau kita punya pegangan, Tuhanlah andalan kita di dalam kehidupan ini. Pasti Tuhan akan mengangkat kita, Tuhan akan menopang kita. Kita tidak akan pernah sampai jatuh tergeletak. Tuhan akan menyediakan segala kebutuhan dan keperluan kita. Seberat apapun beban yang kita hadapi, pasti Tuhan akan sediakan. Di sini aja orang yang buta aja, Tuhan bisa membuatnya menjadi melihat. Tidak ada yang mustahil kan? Bukan orang yang pengemis ya, dikasih duit, dia bisa kenyang, bisa makan. Ini orang buta. Bagaimana posisi ya bersyukurnya mereka berada di mujizat Tuhan terjadi melihat dekat dengan Tuhan. Mereka percaya. Itulah sehingga mereka menjadi pengikut Tuhan. Ya. Semuanya itu kembali lagi ke kita. Dahulu mereka merasakan kehadiran Yesus di dalam dunia ini. Mujizat terus terjadi, Tuhan memberikan mujizat yang luar biasa aja, Tuhan masih merasakan sakitnya hidup sebagai manusia. Banyak yang dia alami dari prosesnya selama menjadi manusia. Disalibkan, dicaci maki, banyak yang Tuhan alami, seperti yang kita alami di dalam dunia ini. Banyak kejadian-kejadian yang kita alami. Tetapi Tuhan Yesus masih tetap mempunyai kasih yang besar buat kita semua. Begitu juga kita. Yesus sudah menjadi contoh di dalam kehidupan sebagai manusia di dalam dunia ini. Kita harus terus mempunyai kasih dan harus terus bersyukur di dalam Tuhan.
Jadi kita harus sering mendengarkan firman Tuhan, harus rajin beribadah. Jangan tinggalkan ibadah kita. Saya puji Tuhan sekali, Amalina biarpun habis dioperasi ya, kita bisa lihat ya, masih mau mengikuti fellowship Zoom ya. Kita bersyukur selalu, semangat yang luar biasa buat Amalina ya. Dalam keadaan apapun, ya selagi kita ya kita bersyukur kita bisa beribadah lewat Zoom ini, saya percaya ada kuasa yang Tuhan berikan. Sehingga semangat yang luar biasa, saya percaya kalau kita menyerahkan hati kita, hidup kita di dalam Tuhan, pasti ada kuasanya, ada mujizatnya yang Tuhan berikan. Ya, kita sama-sama lah saling bersatu hati, saling berdoa, jadi saksi Tuhan, jangan malu untuk bersaksi. Jadilah pengikut Tuhan yang setia, seperti lagu yang kemarin Pak Yongki nyanyi, ku mau taat, ku mau setia. Jadi kita harus selalu buka hati kita seperti Yesus yang sudah memberikan contoh yang terbaik, semangat yang baik. Saya percaya apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini, tanpa kita minta, Tuhan pasti tahu segala keperluan, segala kebutuhan kita. Tuhan pasti akan memberkati semuanya. Ya, hidup kita ya kita juga sudah sering banyak kesaksian yang kita dengar ya. Saya juga plus lah buat Pak Yongki yang sudah jatuh bangun banyak kesaksian yang diberikan lewat firman-Nya yang kemarin sudah ditaburkan. Begitu banyak godaan, tantangan, orang-orang yang menjatuhkannya di dalam perjudian, itulah tantangan kehidupan ini. Kalau kita belum tidak melekat di dalam Tuhan, pasti godaan ada aja. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan akan mengubahkan pikiran kita, menyatukan pikiran kita dengan Tuhan, sehingga apapun yang mungkin dapat menjatuhkan kehidupan kita, Tuhan akan membelanya dan Tuhan akan menyelamatkan kita. Ya saya pun dengan ya Pak Johan, dengan anak-anak, pasti ya namanya rumah tangga, pasti adalah perselisihan perkataan. Tetapi ya kita harus menyimakinya ya dengan ya rendah hati, tidak dengan sama-sama tidak dalam menyelesaikan masalahnya kalau nggak ketemu dengan tinggi hati gitu loh. Oh nggak mau kalah. Mungkin saya sebagai orang tua harus menang dari anak, tidak seperti itu. Jadi ya kalau memangnya kita tidak ada jalan keluar ya udah diem dan saling koreksi gitu. Ya kita tidak usah pakai emosi, jadi kita harus berdoa dan ya menyerahkan diri kita, ya koreksi diri kita. Apakah perkataan kita benar atau perkataan kita salah ya. Kalau salah kita mengakuinya. Oh iya benar perkataan orang tersebut. Karena ya saya hanya percaya perantara Tuhan itu manusia. Baik lewat anak kecil atau anak dewasa, baik dengan suami atau teman, itu perantara Tuhan tuh pasti manusia. Jadi ya kita juga sebagai manusia itu jangan mempunyai sifat yang egois mau menang sendiri. Jadi kita harus rendahkan diri kita di dalam kehidupan ini bersama Tuhan. Jadi di sini kita harus memanggil nama Tuhan sekeras mungkin. Lewat puji-pujian yang tadi kita sudah naikkan. Kita naikkan suara kita, keluarkan suara pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Jangan malu untuk memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan. Kalau kita ibadah onsite nanti pun, ya jangan malu untuk kita lepaskan segala penyembahan
kita yang terbaik buat Tuhan. Karena hanya Tuhan bukan mau harta kita. Saya sudah bilang berkali-kali, Tuhan tidak mau harta kita. Karena Tuhan adalah Raja, bukannya pengemis. Jadi Tuhan tidak mau harta kita. Tuhan sudah punya segalanya. Tuhan hanya mau apa? Hati kita. Hati kita buat Tuhan. Jadi segala sesuatunya saya percaya pasti Tuhan sediakan semuanya. Tidak ada yang mustahil. Kita punya Tuhan yang berkuasa atas dunia ini. Dia yang menciptakan dunia ini, dia juga yang akan menyediakan, menyelamatkan seisi dunia ini. Tidak ada yang mustahil. Dan ya saat-saat ini juga kita sudah seringkali bilang kita harus banyak bersatu hati, banyak berdoa, biar apapun yang kita hadapi di dalam hidup ini, hadapilah dengan hati yang tenang. Dengan tenang bersama siapa? Bersama Tuhan dan bersama kita semua di dalam ibadah fellowship Zoom pada malam hari ini dan seterusnya. Jangan kita menjadi lemah. Itu aja sih. Kita harus kuat, semangat yang baru, kita harus percaya, jadi saksi Tuhan, ya yang terutama kita harus menyelamatkan diri kita, setelah itu baru kita menyelamatkan keluarga kita, baik untuk suami, untuk istri, untuk anak, dan terutama untuk orang tua kita harus menyayanginya, bersyukur selagi kita mempunyai orang tua. Jagalah orang tua kita, jangan kita merasa menjadi anak harus kita mengatur banyak orang tua. Jadi kita harus merendahkan diri kita dengan apa? Dengan ucapan syukur kita masih memiliki orang tua. Ya, saya pun merasakan sudah tidak punya orang tua, memang penyesalan terlambat. Jadi ya itulah saya rasakan di saat saya merasa ada masalah. Ya kita selalu mencari Tuhan, namanya kita anak, mencari orang tua, namanya anak ya. Seperti anak saya aja kalau ada masalah carinya orang tua. Ya, saya pun merasakan sudah kedua orang tua saya sudah tidak ada dan tinggal mama mertua doang satu-satunya. Jadi ya saya hanya bisa bersyukur Tuhan masih memberikan saya orang tua biarpun hanya mertua. Tetapi ya saya harus menjaganya, memberikan hati yang selalu bersukacita, jangan membuatnya menjadi sedih, harus ya itulah yang saya inginkan. Biarlah orang tua merasakan hidup yang bahagialah. Selama kita bisa menyenangkannya, ya kita senangkan dengan apa yang kita miliki. Jadi ya kita hanya bisa bersyukur, saya bersyukur kita masih bisa, saya pribadi masih bisa memiliki mama mertua, ya itu aja saya bersyukur. Jadi kita harus membawa semua keluarga kita terus bersatu hati, jangan sampai kita nanti ke sorga hanya sendiri, atau kita sendiri yang tidak naik, jangan sampai seperti itu. Jadi teruslah melekat kepada Tuhan, berdoa. Saya kemarin juga sudah saksikan seperti ya di dalam mimpi aja saya merasakan sedih gitu melihat kakak saya yang sudah meninggal, keadaannya seperti itu, sedihnya sampai saya ya sudah bangun tidur pun saya ya ingat kan akan kenangan yang sehari-hari selama kakak saya masih hidup pun saya merasakan ya pernah besar bersama. Jadi pada saat mimpi pun dia nggak ada pun ya saya teringat kembali akan kenangan yang kita alami selama hidup kita. Jadi ya sedihnya masih berasa, tapi ya itulah saya hanya bisa berdoa serahkan ke Tuhan. Semua sudah jalannya Tuhan,
Saya hanya bisa berdoa, Tuhan pasti kasih yang tempat yang terbaik. Bukannya saya mendoakan orang yang sudah tidak ada ya, tetapi saya hanya percaya semua keluarga besar kita yang sudah tidak ada, sudah jalannya Tuhan, dan Tuhan pasti kasih tempat yang terbaik. Dan kita semua yang masih hidup, pasti Tuhan berkati dengan berkat-Nya yang luar biasa. Amin. Ya, ini firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat buat kita semua, terus panggil nama Tuhan sekeras mungkin di dalam hidup kita. Jangan kita malu untuk memanggil. Tuhan pasti dengar. Kalau Tuhan belum dengar, panggil lagi terus. Teriak kalau bisa. Jadi Tuhan pasti dengar. Jadi kita terus bersatu hati, tiada yang mustahil, mujizat Tuhan terus terjadi, dan Tuhan terus pulihkan kesehatan Amalina, dan Tuhan menjaga kita semua. Amin. Haleluya. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik Tuhan, kami bersyukur selalu buat firman yang sudah Kau taburkan bagi kami semua. Biarlah kami terus melekat di dalam Engkau Tuhan, dan kami mau terus mencari Engkau Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami mau terus mencari Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu mendengar setiap pergumulan doa kami Tuhan. Dan kami pada malam hari ini Tuhan, terus bersatu hati untuk pemulihan kesehatan Amalina, dan pulihkan kesehatan anak kami Felix juga Tuhan. Engkau tiada yang mustahil Tuhan, kami percaya Tuhan. Kesehatan yang terbaik Tuhan Engkau berikan bagi keluarga kami Tuhan, Amalina dan Felix Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semua selalu menjadi pendoa-pendoamu, penyembah-penyembahmu, pelaku firman-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Biarlah terang-Mu selalu terpancar dari setiap apapun yang kami perbuat di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami hanya percaya semua yang terbaik, semua yang terindah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus, bagi kita semua yang diberkati katakan amin. Kemuliaan buat Tuhan. Silakan kepada WL-nya. Oke. Ferlin lagi sibuk sekolahannya. Hari ini belum bisa menjadi pemandu ayat hafalan. Oke, pada malam hari ini saya yang akan mandu. Kayaknya suami Tante Lipong nih mau ayat hafalan. Dan nongol. Oke, ya. Saya buka untuk ayat hafalan pada malam hari ini. Siapa yang sudah siap ya ayat hafalannya? Ada yang sudah angkat begini. Oke, Vera ya, Vera Gio mau duluan. Oke, siap. Gio. Oke. Siapa? Mami dulu. Oke lah. Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Amin. Amin. Mazmur 104. Tunggu belum.
Mazmur 105 ayat 4. Mazmur Carilah 105 Tuhan dan ya. kekuatannya. Carilah. Carilah Tuhan. Iya, 105. Mazmur 105. Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya. Carilah wajahnya. Dan carilah wajahnya selalu. Amin. Dah. Nah, Iya, wajahnya selalu udah. Oke, sudah Gio? Masih. Ya, selanjutnya Udah. Noel. Ya. Oke, aku dulu ya. Iya. Ya, Mazmur 104 ayat 5. Mazmur 105 105. ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Oke. Berkati Noel. Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan carilah Tuhan dengan kekuatannya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Oke. Mazmur 105 ayat yang 4. Iya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati Pak Siagian, Bu Meli, Noel. Ya, selanjutnya Tante Lipong ya. ya. Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Oke. Selanjutnya siapa nih yang sudah buka? Si Lele, ketawa aja tuh si Lele. Si Lele. Ya, Ibu Jenny ya. Tadi ada si itu, apa Devin ya? Hari Jumat diperiksa. Halo Tauten, apa kabar? Tauten. Nah, Koko. Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan. Iya. Carilah wajah. Ya. Sudah Devin? Udah. Suaranya putus-putus. Mazmur 105 ayat Ya. cari Tuhan dan kekuatannya. Ya. Cari wajahnya selalu. Oke, Tuhan berkati. Ayo, Devina. Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Keras suaranya dan kekuatannya. Ya. Terus? Ya, carilah wajahnya selalu. Hore. Maminya. Ya, mamanya sekarang. Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Oke, Tuhan berkati Bu Jenny dan keluarga. Ya, selanjutnya siapa nih? Keluarga besar Pak Darman sudah siap? Shalom. Shalom. Kita akan mendengarkan ini apa? Ayat hafalan. Mazmur 105 ayat 4. Demikianlah berbunyi. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah Amen. wajahnya selalu. Amen. Amen.
Ayo Ibu Ana, selanjutnya. Oke. Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Amin. Haleluya, amin. Tes, kamu Pasukannya, ayo Fani. siapa dulu nih? Grace apa Nathan nih? Ya, Fani. sama aja. Siapa aja? Oh, Fani. Ayo Fani. Fani ya. Pasti bisa. Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Good. Oke, good. Berkati. Ayo Grace. Grace Silvia Valentine. Grace Valentine. Grace Silvia Valentine. Kamu bisa. Ayo. Semangat, semangat. Mazmur 105 ayat 4. Ya. Carilah Carilah Tuhan Tuhan dan dan kekuatan. kekuatannya ya. selalu. Carilah wajahnya Selalu. selalu. Oke, Nathan. Nathannya Siap, Nathan. main di luar. Yang lagi main. Nathannya, ya. Oke, jadi cuma berempat ya hari ini ya. Terima kasih. Dan berkati. Grace. Oke. Ya. Pak Yongki tadi sudah ada Gracia kayaknya. Ada. Mana tuh? Oke. Ya, saya dulu ya. Apa? Ayo, ayat apa lah? Tuhan, Mazmur 105 ayat 4. Oke. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Amin. Amin. Gracia, Ayo Gracia. Duduk sini. Mau duduk. Mau duduk. Ini maju dikit. Ya. Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Kekuatannya. Nah. Carilah wajahnya selalu. Haleluya. Berkati. Berkati. Ya, siapa lagi yang mau? Ya, Ping. Ping doang. Ping Bekasi. Shalom. Shalom. Ya, Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ya, Amin. terima kasih. Berkati. Tuhan berkati. Ya. Ya, Ping Jakarta. Ibu Ping Jakarta. Suaranya belum dibuka. Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Amin. Amin. Jenis enggak lagi belajar. Dulu deh. Iya. Oke. Siapa lagi ya? Amalina, mau? Enggak dulu ya, lagi mual. Oke, iya Amalina. Tuhan berkati ya, sehat selalu. Sehat-sehat Amalina. Amin. Selanjutnya Citaucen mau? Hafalan? Suaranya dibuka ya? Suaranya belum terbuka, Citaucen. Dipencet Cen yang gambar mic. Dipencet gambar mic-nya di bawah. Pencet sekali aja kali.
Panggil Pipi. Iya. Belum bisa ya suaranya Citocen ya. Apa? Belum. Udah tuh tadi udah Cen. Tadi udah, ini udah kepencet lagi. Hanya Pipi. Iya, sekali aja pencetnya. Ya, tekan sekali aja. Udah. Nah, udah. Oke, perkenalkan diri Udah. dulu dong, Citocen. Oke, tinggalnya di mana? Cek dalam. Cakulit dalam. Dalamnya seberapa dalam? Berapa meter? Tinggal di Cakulit. Oke, ada yang mau kenalan lagi nggak? Ada yang mau bertanya? Untuk warga baru kita di Fellowship Zoom. Ayo ayat hafalannya udah belum sayang? Iya. Ayo ayat hafalannya sekarang Citocen. 115 ayat 4. Cari lihat Tuhan dan kekuatannya. Cari wajahnya selalu. Oke. Memberkati. Selamat datang di Fellowship Zoom Gereja Betani Immanuel Citocen. Tuhan berkati. Ya, selanjutnya Filia. Filia. Oke. Ya, kami tentu berharap Ferdi Sambo datang ke Komnas HAM itu karena ini kan agendanya Komnas HAM gitu ya. Suaranya. Ketua dari Tikus Pak Filia suaranya masih di mute. Ya ternyata kalau seperti ini kami memberi terus Pak Ketua. Oke. Udah kan itu. Klik kanan. Ini. Suaranya udah kedengeran belum? Udah. Oke. Mazmur 105 ayat 4. Carilah wajah Tuhan. Bukan. Belum. Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Amin. Oke. Maminya belum pulang? Mamanya masih kerja, Tan. Belum pulang. Oke. Tuhan berkati ya, Filia. Ya, selanjutnya Mama, Ibu Suanti. Nah, suaranya mah belum dibuka. Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Amin. Oke, amin. Tuhan berkati. Siapa lagi yang belum ya? Nah, udah. Oke, selanjutnya saya ya. Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Tuhan berkati. Oke, selanjutnya Pak Johan. Sudah siap? Mazmur 105 ayat 4. Ya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Oke. Bapak Yohan, Tuhan berkati. Ya, firman Tuhan untuk ayat hafalan untuk selanjutnya. Nah, udah? Udah. Kalian mau? Ya, ini kita ambil dari Matius 20 ayat 32. Ayat hafalan selanjutnya Matius
20 ayat 32. Matius 20 ayat 32. Petugas PPSU yang merekam kamera menganiaya seorang wanita yang juga berprofesi sebagai petugas PPSU hari ini ditetapkan sebagai Bu Jenny, Devin bisa baca? Matius 20 ayat 32. Suaranya masih di mute. Baca Matius. Matius 20 ayat 32. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa buat bagimu? Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Oke, Tuhan berkati. Ya, itu ayat hafalan untuk minggu depan, hari Senin. Jadi pengumuman hari ini adalah ayat hafalan yang sudah membaca tadi, saya sebutin ya. Yang belum disebut tolong koreksi ya. 1, Ibu Vera, Gio, Noel, Ibu Melin, Bapak Siagian, Devin, keluarga Ibu Jenny ya, Devin, Devina, Ibu Jenny, Pak Darman, Ibu Ana, Konia, Grace, keluarga Pak Yongki, Gracia, sama Pak Yongki, Ibu Ping Bekasi, Ibu Ping Jakarta, Si Tauchen, Filia, Ibu Suwanti, Ibu Mary, dan Bapak Johan. Ada yang belum disebut? Sudah semua ya. Oke, ayat hafalan sudah selesai ya pengumuman. Aku belum disebut. Emang belum ya? Curang. Untung dengerin. Berarti Tante Lipong luar biasa. Amin. Sudah, jadi 22 orang sama Ibu Lipong. Ada lagi yang belum dipanggil? Ya, ini ada Citauchen ya, yang belum tahu Citauchen. Hafalan ini kita ada poinnya, kita kumpulin. Dan ya kalau bisa ajak keluarga besarnya untuk ayat hafalan. Biar semakin banyak poin, semakin Tuhan berkati lewat hadiah-hadiah yang akan kita sediakan pada acara Natal nanti ya. Oke, Tuhan berkati Citauchen selalu dan semoga ibadah kita di dalam Fellowship Jom menjadi keluarga di dalam ibadah Citauchen ya. Dan selanjutnya kita undang kembali untuk ibadah selanjutnya. Dan pengumuman untuk selanjutnya adalah besok kita akan ada ibadah gabungan dengan pusat tentang pengajaran SOM. Jadi kita semua ya diundang untuk bisa hadir kembali, makin rajin kita beribadah, makin rajin juga berkatnya yang Tuhan berikan. Tuhan makin rajin mendengar kita semua lewat apapun yang kita serukan kepada Tuhan. Jadi kita besok beribadah lagi, nanti kita kasih linknya, yang belum tahu bisa japri, nanti saya juga kasih linknya. Biar kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan lewat pengajaran SOM. Kita semua harus maju dan kita semua harus jadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Nanti di SOM ini ada ujiannya, kita semua akan naik kelas semuanya. Dan ada jabatannya nanti. Jadi ya saya harap semuanya bisa mengikutinya, yang tidak mau mengikuti ujiannya pun tidak apa-apa, kita mendengarkan pengajaran SOM, tidak ada ruginya,
buat kita semua bertumbuh di dalam Tuhan dan tahu apa aja yang Tuhan inginkan lewat ibadah pengajaran SOM. Itu aja, kita undang semuanya untuk bisa hadir semuanya. Dan ya saya juga mengundang untuk semuanya ya, kalau ada family yang ingin mengikuti ibadah fellowship Zoom ini juga silakan dimanapun dia berada, ya kita bersyukur lewat fellowship Zoom ini kita memanfaatkan ya, berbagai kota pun kita bisa menjangkaunya. Jadi kita undang untuk semuanya, keluarga besar, mungkin ada keluarga besar Bu Jenny, keluarga besar Tante Lipong, siapapun, Ibu Melin semuanya, Pak Yongki, siapapun yang punya saudara yang rindu untuk beribadah, kita membuka untuk semuanya bisa bersatu hati bersama-sama, bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Ya, itu aja pengumumannya. Ada lagi Pak Johan? Shalom saudara. Tadi setelah umumkan besok ada pelajaran SOM, saya hanya mau mengingatkan saja di mana besok kita diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian sekitar ya 1 atau 2 menit ya saudara sebelum pengajaran dimulai. Kesaksiannya apa saudara? Yaitu kesaksiannya yang tentang pengalaman pribadi kita, yaitu tentang sebutan nama Allah ya. Jadi ada nama Allah itu bisa disebut Yehova, yaitu Yahweh atau Tuhan Allah, lalu Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan dan mencukupkan, Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan, Yehova Nisi, Tuhan adalah panji keselamatan. Yehova Shalom, Tuhan pendamai kita. Yehova Rohi, Allah adalah gembalaku. Dan Yehova Sikenu, Allah adalah kebenaran dan keadilan. Jadi besok diberikan kesempatan 1 atau 2 menit saudara ya, untuk kita memberikan kesaksian. Khususnya ini murid-murid SOM ya. Contohnya misalkan Tuhan pendamai kita atau Yehova Shalom, kan? Ya, misalkan pada saat kita mempunyai masalah dengan kawan, ya kita diberikan ketenangan, lalu kita tidak menjadi emosi karena ada Tuhan sebagai Yehova Shalom atau Tuhan pendamai kita. Nah itu saja saya mengingatkan itu. Nah bagi saudara yang ingin tahu nama-nama sebutan nama Allah, saya sudah share rekamannya saudara ya, bisa dilihat dari grup Betani, di situ ada saudara tentang pengajaran minggu yang lalu, di situ ada sebut-sebutan nama Allah ya. Jadi nanti saudara diseragamkan dengan kesaksian saudara tentang sebutan nama Allah. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Udah? Ada lagi Pak Johan? Ya, oke. Ibadah sudah selesai. Kita akan mengakhirinya dengan doa syafaat. Ada yang mau didoakan? Kita doakan Amalina ya, biar cepat sembuh. Tuhan pulihkan kesehatannya. Puji Tuhan, operasinya berjalan lancar ya. Ada lagi yang mau didoakan? Jadi saya mohon doanya untuk anak teman saya, Felix, biar Tuhan bekerja untuk
jantungnya ya, ada kebocoran, masih bayi sih. Biar Tuhan pulihkan kesehatannya aja. Ada lagi yang mau didoakan? Iya, Jo, biar lukanya cepat. lukanya kenapa Jo? Mau apa? Tadi habis main bola jatuh. Oh, jatuh. Biar lukanya cepat sembuh ya. Ngomong kencengan. Ya. Oke. Yo ya, biar lukanya cepat sembuh. Ada lagi yang mau didoakan? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri ibadah kita dengan doa syafaat. Kita doanya untuk Amalina, Tuhan pulihkan kesehatannya. Felix, Tuhan serahkan kepada Tuhan kebocoran jantungnya. Ya Tuhan yang bekerja. Dari lahir ya dia ada kebocoran jantung. Jadi Gio lukanya lukanya cepat sembuh ya. Itu aja 3 Pak Siagen. Saya silakan Pak Siagen berdoa. Mari kita tundukkan kepala dan satukan hati kita. Terpujilah Engkau, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakub. Dan kami menyebut Engkau sebagai Yesus Kristus, pribadi yang benar itu. Terima kasih Tuhan untuk pada malam hari ini. Kami telah berkumpul untuk memuji Engkau ya Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan. Tuhan, kami ingin juga menyampaikan permasalahan-permasalahan kami ya Tuhan. Terutama untuk permohonan kesehatan untuk Ibu Amalina Tuhan. Kami meminta pemulihan Tuhan, kesehatan untuk Ibu kami ini Tuhan. Biarlah proses penyembuhan Tuhan dari operasinya cepat dan pulih Tuhan. Kami serahkan di tangan Kau ya Bapa. Begitu juga dengan anak kami yang bernama Felix Tuhan, yang baru saja lahir dan terjadi sesuatu kebocoran pada jantungnya Tuhan. Tuhan, yang terbaik adalah ketika kami menyerukan kepada Engkau Tuhan, anak Daud kasihilah. Kami percaya Tuhan, Kau akan datang. Apa yang dialami Felix Tuhan, kami serahkan di tangan Engkau. Kami yakin kesembuhan itu akan hadir. Begitu juga dengan anak kami, Gio Tuhan, yang sedang terluka atau terkilir Tuhan. Kami yakin Tuhan, Kau juga akan menyembuhkannya Tuhan. Begitu juga untuk kami yang ada semua di sini Tuhan. Beri kami kesehatan Tuhan. Beri kami rezeki Tuhan. Biarlah dari kesehatan dan rezeki itu kami selalu memuliakan Engkau. Terima kasih ya Bapak. Tuhan, kami juga menginginkan suatu perkumpulan gereja Tuhan, gedung atau tempat Tuhan. Kami selalu mendoakan itu Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau datang Tuhan, Kau mewujudkan semua kami serahkan di tangan Kau Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan. Kami meminta yang terbaik untuk pemerintahan kami Tuhan. Berilah kekuatan.
Berilah hikmat yang berasal dari Engkau, ketakutan, takut karena Engkau saja Tuhan untuk melaksanakan perintah, dan segala sesuatunya yang berasal dari Engkau saja. Kami serahkan bangsa dan negara ini, Tuhan. Berikan ekonomi bangsa ini, Tuhan, menurut ukuran kinerja kami, Tuhan, masyarakat. Kalau di sana terlihat, Tuhan, krisis ekonomi, krisis pangan, Tuhan, yang membuat gentar kami, Tuhan. Kami percaya kepada Engkau, Tuhan. Sejarah telah membuktikan bahwa siapa yang mendekat dengan Engkau, dialah pemenangnya. Kami tidak gentar dan takut. Masalah di dunia ini adalah masalah yang berputar itu saja, Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, Engkau adalah yang kebenaran itu yang sejati. Terima kasih ya Bapak. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan menerima berkat dari Engkau. Silakan Pak. Haleluya. Benar ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa pada malam hari ini ya Tuhan. Kami serahkan seluruh permohonan yang telah dipanjatkan dari anak-anak-Mu ya Tuhan. Inilah hati kami yang terdalam ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, Engkau mendengar ya Tuhan dan Kau mengurapinya ya Bapa. Berkati hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu pada malam hari ini ya Tuhan, yang telah mengambil bagian di dalam untuk kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Terlebih ya Tuhan, di mana anak-anak-Mu pada malam hari ini, baik yang sedang pemulihan maupun dalam proses penyembuhan ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, bagi Engkau tiada yang mustahil ya Tuhan. Kau berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu ya Bapa, pada Amalina ya Tuhan. Kau pulihkan ya Tuhan kesehatannya ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa, masihnya berjalan lancar ya Tuhan. Yang saat ini sedang pemulihan ya Bapa, mungkin badannya dalam keadaan lemah ya Tuhan. Kaulah yang memberikan kekuatan Roh Kudus-Mu ya Bapa, yang selalu memberikan kesembuhan ya Bapa. Dan untuk Felix ya Tuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan penyembuh. Yehova Rafa ya Bapa, kami percaya dengan iman kami ya Tuhan. Kami percaya Kau gantikan organ-organ yang mungkin mengalami gangguannya Tuhan. Engkau akan memberikannya organ yang terbaik, yang terbaru ya Tuhan. Jadikan Felix ya Tuhan untuk kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Biarlah nama Kau terus menjadi kemuliaan dimanapun Felix berada ya Tuhan. Dimanapun Felix pada saat nanti besar ya Tuhan akan menjadi saksi-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, begitu juga dengan Tio ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, Engkau jamah ya Tuhan, bagian organ yang sakit ya Tuhan, kami percaya Kau sembuhkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam surga, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kami percaya Kau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini, kami siapkan iman kami. Engkaulah yang memberkati kami semua ya Bapa, dengan berkat-berkat daripada Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat-Mu. Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pasanganmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah setiap pelajaran yang engkau tempuh. Engkau akan menjadi kepala dimanapun engkau berada bersama Tuhan Yesus Kristus.
kehidupanmu terus akan naik karena Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau untuk selama-lamanya. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang firman. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan Amin. Tuhan berkati. Ya, saatnya kita akan berfoto bersama. Oke, ayo dulu ya kameranya. Ayo, Bu Livong dibuka dulu kameranya. Oke, Bu Jenny dibuka kameranya. Kumpul semua. Oke, semuanya udah dibuka ya. Siap-siap dulu. Kumpul. Grace mana Grace? Ah, Nathan udah datang. Mamanya nggak kelihatan loh, maminya. Oke, ayo. Kameranya dijauhin biar kelihatan semua. Siap dulu. Yuk, mari saudara sebelum Devina mana Devina? Oke. Mari saudara sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, marilah kita berfoto terlebih dahulu. Mari saudara, mana jempolnya? 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi saudara. Ibu Melin mana Ibu Melin? Ini lagi Mama. ada lagi. Mama. Ya, Oke. Ketemu lagi. Oke. Yuk, yang terakhir Lihat mari sini. saudara mana love-nya. 1, 2, 3. Sana Leo. Bye-bye. Tuhan berkati semuanya. Cidoce, Tante Lipong, Bu Jenny, Marina cepat sembuh ya. Terima kasih. Sehat selalu. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Vera, Ping, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Mary. Ayo, Tuhan berkati Tuhan semua. berkati. Mama, Tuhan berkati semuanya. Kita live ya. Sampai bertemu besok. Malina.